warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya ini Ari Diko Bawono, kelas dari UMY kedokteran. Jadi di sini saya mau menanyakan terkait beberapa hal terkait keluhan penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi dari ibu dulu, nggih. Yang pertama ini ibu siapa? Mimi. Nggih. Umurnya berapa ibu? 40. 40 tahun. Tinggalnya di mana? Di Jalan Suroto. Sudah nikah ibu? Sampun. Udah punya anak? Sudah. Berapa ibu? 2. Untuk pekerjaannya apa ibu? Serabutan. Ngapain itu? Laundry. Oh, baik. Nah, jadi ini ibu sebelumnya sudah pernah periksa nggak ya bu? Kalau ibu ini punya tekanan darah tinggi atau hipertensi sekitar 2 tahun ya ibu? Iya. Nah terus tadi sempat mau untuk kontrol. Nah saya ini mau bertanya ibu, dulu pertama kali saat ibu didiagnosis atau terkena hipertensi itu bagaimana perasaannya ibu? Takut, kaget, ya stres. Takut, kaget gitu nggak ya? Iya, stres lah. Stres. Ada lagi mungkin kayak kenapa bu bisa stres atau kenapa? Ya kok bisa kayak gitu loh. Terus saya juga mikir masih punya anak kecil-kecil, jadi ya nano pikirannya. Oh, okay. Jadi takut ya, terus Takut, apalagi udah punya iya. anak di rumah 2 Iya. gitu ya. Terus ada nggak hal yang ibu takutkan dari penyakit ini? Ya takut kalau nanti jadi stroke atau gimana gitu. Takut sekali pokoknya. Udah ada mungkin kayak upaya dari ibu supaya apa terkait dengan obat atau apa gitu untuk hipertensinya ibu ini? Sudah macam-macam, tradisional, udah obat dokter, udah herbal. Oh gitu. Ternyata kok nggak sembuh-sembuh gitu kan, ya makin takut ya. Oh gitu, ini makin takut ya ibu. Oke baik ibu, jadi ini kan saya ulang lagi nggak ibu, jadi ibu udah ada rasa takut sama untuk terkait penyakitnya ibu, hipertensinya ini nggih. Kemudian terus ibu juga udah nyoba beberapa obat kayak obat herbal, terus habis itu obat dokter tapi juga nggak kunjung sembuh-sembuh. Jadi ibu mengharapkan dari nyoba obat-obat itu supaya juga cepat sembuh gitu nggih ibu. Iya. Terus juga di apa takut sama ibu apa nanti tiba-tiba terjadi stroke seperti itu nggih. Baik, jadi saya mau meluruskan beberapa hal dulu nggih ibu. Yang pertama, jadi untuk penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi ini itu bukan penyakit yang bisa disembuhkan ya ibu. Jadi ini penyakitnya itu memang bakalan sekali terkena bakalan dibawa untuk seumur hidup. Jadi cara penanganannya sendiri itu dengan cara dikontrol. Dikontrolnya dengan apa? Dikontrol dengan minum obat dari dokter secara rutin. Nah, jadi yang pertama tadi penyakitnya ini nggak bisa sembuh, jadi harus dikontrol. Kemudian untuk rasa apa tadi ada komplikasi itu benar ibu. Jadi komplikasinya dari penyakit hipertensi apabila dia tidak dikontrol oleh tekanan darah, obat anti tekanan darah itu dia dapat menyebabkan stroke. Jadi itu ibu benar terkait pernyataannya ibu tadi. Tapi untuk kayak ibu takut kalau misalnya jadi stroke tuh jangan khawatir bu. Jadi kalau misalnya obatnya ibu rutin minum, terus ibu melakukan beberapa hal pencegahan hipertensi itu nanti insya Allah bisa terhindar dari komplikasi-komplikasi tersebut seperti itu nggih ibu. Nah, mungkin sebelumnya ibu ada yang ibu tahu nggak tentang penyakit hipertensi itu apa? Dan mungkin definisinya atau Nggak tahu. gitu nggak tahu Sama ya? sekali nggak tahu. Belum ya. Baik, jadi kalau dari hipertensi sendiri itu kan atau tekanan darah tinggi itu disebabkan karena didefinisikan sebagai apabila saat diukur tekanan darahnya itu lebih dari 140/90 gitu nggih ibu. Nah itu disebabkan karena pembuluh darahnya itu dia kaku, kayak yang diistilahkan kayak selang. Kalau selang misalnya dia bisa ngalirin air normal, tapi kalau misalnya ada sumbatan atau kaku gitu dia bakalan airnya kan jadi munculnya kenceng. Jadi seperti itu ibu. Nah terus untuk gejalanya sendiri itu terkadang tekanan darah tinggi sini nggak ada gejalanya. Jadi makan nggak ada gejalanya. Jadi nggak ya tiba-tiba seperti itu aja.
Kemudian oleh sebab itu makanya dia disebutnya namanya silent killer. Jadi dapat menyebabkan kematian tanpa adanya gejala. Tapi kalau ada juga yang beberapa mengatakan gejalanya kayak lehernya itu kaku atau pusing, seperti itu juga bisa. Terus untuk cara penanganannya sendiri dengan cara dia harus minum obat secara rutin. Obatnya itu obat yang diberikan oleh dokter. Walaupun ibu nggak ada keluhan atau nggak ada kayak tadi rasa kencang-kencang di leher atau rasa pusing, itu ibu harus tetap minum obatnya. Terus kalau misalnya habis, nanti ya periksa lagi ke puskesmas untuk minta obatnya. Terus untuk terkait obat herbal sendiri, kan obat herbal itu kan belum ada istilahnya penelitiannya lebih lanjut. Jadi itu kurang disarankan kalau misalnya ibu meminum hanya obat herbal saja. Jadi ya nggak apa-apa ibu minum obat herbal, tapi harus tetap diiringi dengan obat dari dokter, seperti itu. Nah, untuk pencegahannya sendiri, hipertensi itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, dia harus olahraga secara rutin. Olahraganya itu dia seperti yang lari-lari, jalan-jalan gitu aja. Minimal 3-5 kali dalam seminggu. Durasinya sehari ya 30 menit, seperti itu. Kemudian tadi menghindari kayak asap rokok, terus habis itu minum minuman alkohol. Kemudian juga kalau misalnya di keluarga ada yang merokok, diminta untuk menyetop rokoknya atau hindari asap rokok juga. Kemudian habis itu olahraga tadi juga udah. Makan makanannya juga harus diatur, seperti mengurangi makan makanan berlemak seperti santan, goreng-gorengan, mengurangi jumlah makanan yang asin seperti garam-garam itu harus juga dikurangin. Terus yang terakhir, harus rutin untuk mengecek tekanan darahnya. Jadi kalau misalnya ibu punya alat pengukur tekanan darah, ya digunakan aja, dicek secara rutin tiap hari kayak gitu gimana. Terus kalau misalnya udah obatnya habis, jangan lupa untuk selalu rutin ke puskesmas untuk minta obatnya. Jadi karena tekanan darah tinggi itu kan dikontrol hanya dengan cara minum obat tekanan anti hipertensinya tadi itu. Seperti itu nggak Ibu? Ya. Mungkin saya mau ngulangin beberapa hal lagi. Tadi kira-kira hipertensi ini bisa disembuhkan atau enggak Ibu? Untuk ngulang lagi aja. Nggak bisa Nggak ya, baik. Terus cara untuk mencegah hipertensi bagaimana Ibu? harus kontrol rutin Yeah. setiap hari atau ini ya cek tensi gitu. Yeah. Terus ada lagi kayak olahraganya gimana? Olahraga seminggu ya 3-5. Yeah. Terus makanannya sendiri gimana Ibu? Ya dikurangi makan garam, goreng-gorengan seperti itu. Baik, alhamdulillah ya Ibu. Oh ya, sama mau menambahkan ya Ibu. Jadi untuk kalau misalnya komplikasi atau dampak buruk kalau misalnya tekanan darah tidak dikontrol, itu nanti dia dapat menyerang ke beberapa bagian tubuh, seperti misalnya ke ginjal, jadi gagal ginjal, terus jantung nanti bisa jadi penyakit jantung. Terus untuk ke otak sendiri nanti bisa juga menyebabkan stroke, seperti itu yang tadi kayak sempat Ibu katakan. Tunggu Ibu. Jadi ini gimana perasaannya Ibu setelah saya jelaskan tadi? Apakah lebih baik dari sebelumnya mungkin? Ya lega. Lebih lega nggih ya Ibu? Ya baik, mungkin ya belum lega sepenuhnya, tapi itu kan suatu proses, jadi nggak harus langsung instan, nggak apa-apa. Kalau misalnya ada apa-apa nanti bisa lagi cerita-cerita, nggak harus ke saya, bisa juga ke suaminya atau ke teman-temannya Ibu, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya mungkin nanti kita akan ketemu lagi mungkin sekitar 1 minggu lagi atau 2 minggu lagi gitu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oh iya, baik. Nanti sekitar 2 minggu lagi. Terus habis itu tempatnya nanti sama di sini juga nggih Ibu? Oke. Terus nanti kalau misalnya ada keluhan atau apa bisa disampaikan juga. Terus kalau bisa besok diajak juga salah satu anggota keluarganya, suaminya atau mungkin bapak atau ibunya, itu saya kasih informasi terkait penyakit hipertensinya ini supaya dapat membantu. Tidak hanya ibu saja yang bisa menangani, tapi juga dibantu dari anggota keluarga yang terdekat, seperti itu. Oke, baik, kurang lebih mohon maaf nggih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.